Perkenalkan, nama saya Julian Angelika Pardede dari UPPJJ UT Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 1 dari mata kuliah Basis Data, yaitu membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, untuk soalnya, Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka, nomor 36 dan nomor telepon 0811 2312 3123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang memuat data diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Berdasarkan kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram yang memuat sebuah entitas, atribut, key, serta relasi yang sesuai dengan data yang ada, mengikuti tahapan langkah sesuai dengan penjelasan pada panduan. Nah, sebelumnya sini saya sudah mengerjakan mengikuti dengan panduan yang sudah diberikan. Jadi untuk tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus di atas itu kita bisa menemukan ada 3 entitas. Yang pertama ada mobil, kedua customer, yang ketiga ada rental mobil. Nah, untuk simbol-simbol yang terdapat pada ERD itu, yang pertama itu ada persegi panjang. Persegi panjang itu untuk menggambarkan sebuah entitas. Entitas tersebut adalah sebuah objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Nah, untuk atribut itu digambarkan dengan simbol oval. Atribut ini untuk mendeskripsikan karakteristik dari sebuah entitas. Untuk relasi atau relationship itu digambarkan dengan bentuk ketupat yang ditunjukkan untuk menunjukkan nama relasi antar suatu entitas dengan entitas lainnya. Nah, untuk panah itu biasanya disebut dengan garis relasi untuk menunjukkan hubungan antar entitas. Nah, tahapan yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Tahapan kedua adalah menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tersebut sudah dijelaskan atribut dari setiap entiti. Nah, untuk kasus ini itu sudah lengkap atribut-atributnya. Yang pertama itu dari rental mobil. Dari mobil. Mobil itu punya atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Untuk customer, itu atributnya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan untuk rental mobil itu terdiri dari nomor sewa, tanggal kembali, dan juga denda. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuatnya melalui website yeworks.com. Nah, sudah saya jelaskan di awal untuk entitas tersebut itu disimbolkan dengan persegi panjang. Seperti ini. Nah, untuk atribut-atributnya itu digambarkan berbentuk oval.
Jadi untuk entitas mobil terdiri dari atribut 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan customer dan rental mobil. Untuk tahapan yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entiti yang ada beserta kunci tamunya. Nah, untuk relasinya tersebut, di sini dapat kita tuliskan untuk mobil ke customer itu disewa, customer dengan mobil itu dilayani, mobil dengan rental mobil itu memiliki, customer dengan rental mobil itu melayani, rental mobil dengan mobil itu dimiliki, rental mobil dengan customer itu menyewa. Nah, untuk gambarannya itu bisa dilihat seperti ini. Untuk gambaran antar relasinya. Nah, untuk diagramnya bisa digambarkan seperti ini. Sebelumnya sudah saya gambarkan terlebih dahulu untuk lebih memudahkan dalam menjelaskannya. Jadi untuk saling hubungannya itu, relasinya itu digambarkan dengan simbol belah ketupat seperti ini. Jadi untuk entitas mobil dengan rental mobil tersebut memiliki relasi memiliki. Lalu rental mobil dengan customer tersebut melayani, dan kemudian customer dengan mobil itu relasinya menyewa. Selanjutnya untuk tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah melakukan penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Berikutnya yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, kita harus memahami kasus antar entiti. Apakah entiti tersebut satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, untuk yang sudah saya identifikasi tersebut, yang pertama adalah satu customer memiliki banyak catatan sewa mobil. Yang kedua, satu rental mobil memiliki banyak mobil. Yang ketiga, setiap mobil memiliki banyak catatan sewa. Dari ringkasan kasus tersebut, terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Customer dengan mobil itu banyak-banyak, rental mobil dengan mobil itu satu ke banyak, mobil dengan banyak catatan sewa itu satu ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan ERD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Rental mobil dengan customer dapat dibaca bahwa satu rental mobil akan melayani banyak customer. Satu rental mobil akan melayani banyak customer. Yang kedua, customer dengan mobil dapat dibaca bahwa customer menyewa banyak mobil. Yang ketiga, rental mobil dengan mobil dapat dibaca bahwa rental mobil memiliki banyak mobil. Nah, untuk tahapan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif pada gambar di atas dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak, yaitu antara customer dengan mobil. Maka dengan adanya relasi tersebut, relasi antara customer dan mobil itu nantinya akan menghasilkan adanya entitas baru dan juga pastinya dilengkapi dengan atribut-atributnya. Maka untuk diagramnya yang sudah disempurnakan tuh dapat berbentuk seperti ini. Saya gambarkan.
Karena tadi hubungan antara customer dan mobil ini banyak ke banyak, maka akan menghasilkan sebuah entitas baru, yaitu mobil customer atau mobil yang disewa, mobil sewaan. Pastinya dia juga akan menghasilkan sebuah relasi baru, yaitu customer menyewa mobil dan mobil disewa oleh customer. Dan untuk atribut-atributnya ini, pastinya diambil dari gabungan antara atribut mobil dengan customer dan menghasilkan atribut nomor sewa, kode mobil, tanggal sewa, tanggal kembali, dan juga denda. Baik, mungkin cukup segitu yang bisa saya presentasikan dan sudah saya jelaskan tentang tugas 1, yaitu membuat IRD. Demikian hasil tugas 1 saya tentang pembuatan IRD. Saya juga berterima kasih untuk tutor yang telah memberikan panduan sehingga saya dapat mengerjakan tugas 1 ini dengan baik. Sekian dan terima kasih.